Aku akan membencimu seumur hidup untuk masalah gedung ini. Padahal aku juga bisa membangun gedung yang bagus untukmu. Kau malah memberikan kesempatan ini pada Yuli. Aku jadi seperti kalah darinya. Apa-apaan? Apa ini? Kau yang mengaturnya atau mereka yang mengantar barang? Gak tahu, aku malah mau bertanya padamu. Woi, subscribe! Pak William, Bu Katie, bos kami punya sebuah hadiah untuk kalian. Semuanya, perlihatkan hadiahnya. Gawat, ada yang mau membuat masalah. Di sini ada banyak wartawan. Kalau berita ini tersebar, pasti akan jadi skandal besar. Astaga, bisa-bisanya memberikan seekor babi pada acara bahagia seperti ini. Selain itu, babinya udah dipukul habis-habisan dan sekarat. Ini adalah penghinaan terhadap klinik kecantikan Kahlis, dan ini pasti akan jadi berita utama. Bersabarlah, di sini ada banyak wartawan. Seluruh dunia sedang menonton. Bersabarlah. Siapa bos kalian? Maaf Bu Kate, kami nggak akan bilang. Kami udah mengantarkan hadiahnya. Sampai jumpa. Tangkap mereka. Membuat masalah di tempatku memotong pita sama seperti menghinaku. Pak Ivan, sebaiknya jangan melakukan itu. Kau nggak akan sanggup menerima akibatnya. Nggak banyak orang yang berani mengancamku di Gemarang. Sebenarnya siapa bosnya? Ayo tangkap mereka. Siapapun di sini boleh bersabar, tapi aku enggak. Berhentilah melawan. Haha, bisakah semuanya damai-damai aja? Padahal cuma perlu membiarkanku pergi. Tahu kalian malah menyuruhku turun tangan. Gila, polisi nggak bisa mengalahkan mereka. Sebenarnya siapa mereka berani-beraninya menyerang polisi secara langsung? Jennifer, Adele, hentikan mereka. Katie, jangan nggak tahu diri. Wali kota pun nggak kupandang. Apalagi kau. Levi, bawa orang-orangmu dan serang mereka habis-habisan. Aku yang akan memikul tanggung jawab jika terjadi sesuatu. Sialan, aku udah lama sebal pada mereka bertiga. Nggak ada yang bisa pergi hidup-hidup hari ini. Semuanya, bunuh mereka. Ya. Apa? Kalian masih payah. Hebat banget. Aku gak pernah melihat lawan sehebat ini. Dia gak akan bisa dikalahkan kalau gak pakai pistol. Bajingan kau cari mati. Bagus, kau benar-benar berani turun tangan ya. Gak bisa menghindar dalam jarak segini. Aku hanya bisa bertahan. Kuat banget. Aura ganasnya udah hampir sama dengan Kayla. Kenapa bisa ada orang sehebat ini? Astaga, bisa-bisanya aku melihat pertarungan yang biasanya hanya ada di dalam film. Kuat banget. Ternyata di dunia benar-benar ada orang sekuat ini. Gawat! Kalau terus begini, Levi dan yang lainnya nggak akan bisa bertahan. Tapi kalau menggunakan bubuk obat di tempat seperti ini, akan menyakiti orang yang nggak bersalah. Teknik energi ratum adalah trik andalan terakhirku. Apakah aku benar-benar harus maju sendirian? Aduh, William. Kenapa kau semarah itu? Aku jadi sedih melihatnya. Baiklah, biar aku yang mengurus mereka. Gak perlu. Ini adalah tempat keluarga Orlando. Anne, singkirkan mereka. Oke. Hahaha, matilah. Cepat matilah. Hahaha. Ya. Jalan kau cari mati. Sakit. Kakiku. Kakiku. Dasar cewek gila. Nona, misi sudah selesai. Sial! Sekretaris Yuli ternyata sangat hebat. Iri banget. Aku juga mau punya pengawal cewek cantik yang hebat seperti dia. Kayla, kapan kau jadi pengawalku? Pak Ivan, kau pergi dulu, serahkan urusan di sini padaku. Urusan selanjutnya nggak bisa dilakukan di depan Pak Ivan. Baiklah. Aku akan mendapat banyak masalah kalau ikut campur lebih banyak lagi sebelum tahu siap dalangnya. Levi, suruh beberapa orang untuk membawa Adele, Jennifer, dan beberapa polisi itu ke rumah sakit. Sekalian ambilkan peralatanku. Oke. Mereka bukan hanya berkelahi, tapi juga menyerang polisi. Atasan memberi perintah padaku untuk membawa mereka pergi. Perintah? Mereka membuat keributan di tempatku dan menghina Katie di depanku. Mereka harus merasakan akibatnya. Pak, ini peralatannya. Apa yang mau kau lakukan? Aku perintahkan kau jangan macam-macam. Astaga, apa yang mau William lakukan? Apakah dia benar-benar mau turun tangan? William,
ada wartawan. Aku tahu, tapi aku nggak bisa diam aja kali ini. Aku hanya akan tanya satu kali. Siapa yang menyuruh kalian semua melakukan hal ini? Haha, ternyata ini jawabanmu? Banyak orang yang mau tahu siapa aku dan seperti apa sifatku. Hari ini aku beritahu kalian, aku nggak suka membuat masalah. Tapi bukan berarti aku takut kalau ada masalah. Kau pikir kau bisa menakutiku? Coba aja bunuh aku. Bunuh aku di depan para wartawan. Gak, kau harus tenang, jangan impulsif. Hari ini adalah hari dimulainya pembangunan. Gak boleh ada yang mati, nanti bisa membawa sial. Sekarang aku hanya melawan balik dan melindungi diri sendiri. Kalian jangan sepanik ini. Siapa bilang aku mau membunuh, tapi mereka mengancamku dan menyerang mental serta reputasiku. Aku perlihatkan sebuah sulap pada kalian hari ini. Aku akan memperlihatkan pada kalian bagaimana aku mengubah orang hidup menjadi landak. Jangan, aku yang salah. Tolong, jangan. Oh. Wah, dia membunuh. William, hentikan. Kejam banget. Dia menusuk semua bagian tubuh orang ini. Kenapa kau masih diam aja? Cepat hentikan dia. Ini juga tempat kalian. Kalau terjadi sesuatu, kalian juga akan terlibat. Anak muda yang arogan, William memang begitu. Sudah selesai. Terima kasih udah menyaksikan keterampilanku. Sekarang upacara sudah selesai. Iblis. Dia adalah iblis. Hal seperti ini akan membuat dampak buruk. Apakah kau benar-benar membunuhnya? Aku menghindari bagian yang vital. Dia nggak akan mati, tapi akan cacat seumur hidup. Aku membiarkannya hidup agar dalangnya tahu bahwa aku bisa mengontrol nasib budaknya sesuka hati. Aku akan meladeni permainannya. Terima kasih karena kau nggak menghentikanku. Sama-sama. Sekarang kau udah melepaskan amarahmu. Terus apa rencanamu selanjutnya? Lakukan apa yang harus dilakukan aja. Bawalah aku. Lagi pula ini bukan pertama kalinya aku ditahan. Nona Yuli, kau dan sekretarismu juga harus ikut dengan kami. Oke, tapi pengacaraku akan segera tiba. Takutnya kau nggak akan bisa menahan kami. Siapa itu? Ini aku, nomor 2. Kami udah tahu detailnya. Istirahatlah. Aneh. Nomor 2 datang tanpa memberikan perintah apapun. Hanya mengunjungiku doang. Gak masuk akal. Oh iya, aku hampir lupa suatu hal. Karena lukanya terlalu parah, sistem pernafasanmu rusak. Jadi, tidurlah dengan tenang. Scene pun berpindah di gedung keluarga Orlanda. Terlihatlah keluarga Orlanda yang sedang mengadakan konferensi pers. Pada upacara dimulainya pembangunan gedung klinik kecantikan Kahlis, reputasi keluarga Orlanda menerima dampak buruk karena kelalaian Yuli. Dewan Direksi Grup Orlanda telah memutuskan untuk mencabut semua jabatan Yuli di perusahaan. Pak, apakah Nona Yuli tahu tentang keputusan kalian? Apa aja dampak negatif yang dimaksud? Apakah saham menurun? Maaf, pertanyaan lainnya akan dijawab staf PR kami. Ayah, lihat. Konferensi pers baru aja selesai. Saham grup Orlanda kita udah naik beberapa persen. Haha, langkah ini emang bagus. Haha, persaingan bisnis seperti perang harus bisa bereaksi cepat. Hehe, terpaksa mengorbankan Yuli demi perusahaan. Apa yang terjadi? Kenapa sahamnya menurun drastis lagi? Apa yang terjadi? Gak mungkin. Cepat pikirkan cara untuk menyelamatkannya. Scene berpindah ke ruang tahanan di kantor polisi Gemarang. Hei, masalahnya sudah sangat heboh. Secara pribadi, aku sarankan sebaiknya kalian segera memikirkan cara. Kalau terus begini, akan nggak bagus untuk kalian. Mereka berdua sama-sama merepotkan, sekarang malah langsung tertangkap keduanya. Kami tahu itu. Terima kasih atas perhatianmu, Pak Haris. Hehe, jarang banget bisa ditahan bersama Yuli. Aku bahkan jadi agak bersemangat. Kami baru aja mendapat kabar baru, orang yang kau tusuk sudah mati. Menurut penyelidikan awal, dia mati karena sesak nafas. Apa urusannya denganku? Aku bukan dewa. Apa kau pikir aku bisa melakukannya dari sini? Aku bilang dengan jelas. Aku hanya mengaku menusuknya, tapi aku nggak membunuhnya. Kalian sudah menanyakan semua hal yang seharusnya ditanya. Tolong jangan buang-buang waktu kami. Kami perlu privasi. Diinterogasi pun begitu galak. Aku suka hal ini tentang Yuli. Baiklah. Kenapa kau membantuku? Jangan bilang kau hanya impulsif sesaat. Gak ada alasan. Aku juga gak tahu kenapa. Jadi, jangan tanya itu. Oh, begitu ya. Oke. Apa yang terjadi?
Karena masalah di lokasi acara, saham grup Orlanda mulai menurun. Untuk menghentikan kerugiannya, Dewan Direksi memutuskan untuk mencabut semua jabatanku. Bahkan ayahku juga setuju. Astaga, ini lagi. Seingatku ini kedua kalinya kau dipecat kan? Setelah memecatku, mereka mengadakan konferensi pers, sahamnya meningkat sedikit. Tapi nggak lama kemudian, sahamnya lebih parah dari sebelumnya. Sekarang mereka sedang menyelamatkan masalah saham. Hahaha, sepertinya ada banyak investor yang berinvestasi karena hubungan kita sekarang kau dikeluarkan. Mereka juga mau mencabut investasinya. Mungkin begitu. Bagaimanapun juga, di grup Orlanda, hanya aku yang punya saham klinik kecantikan Kahlis. Gak nyangka, aku secepat ini jadi pengangguran lagi. Jangan sedih. Aku juga bisa memberimu apa yang keluarga Orlanda bisa berikan padamu. Ayo bekerja sama dan tunjukkan pada mereka bahwa kau juga bisa sukses tanpa dukungan grup Orlanda. Mereka adalah keluargaku, tapi terima kasih karena udah menghiburku. Jangan sungkan, punyaku adalah punyamu juga. Punyamu juga akan menjadi milikku cepat atau lambat. Daripada bermulut manis, lebih baik pikirkan cara untuk keluar dari sini. Sekarang aku udah dipecat, aku nggak bisa memanggil pengacara keluargaku lagi. Tenang aja, kita akan segera keluar. Kau punya cara? Orang-orang hebat pernah mengajari kita bahwa kekuatan orang banyak sangat besar. Bagaimana saranku? Lagi pula keluarga Orlanda sudah nggak menginginkanmu. Lebih baik kau bekerja sama denganku aja. Bekerja sama denganmu, pil pincai emang bagus. Punya banyak potensi di pasar. Tapi, aku nggak mau bekerja sama dengan pacarmu. Keti juga pasti begitu. Kita bisa mendaftarkan satu perusahaan lagi, dan kau yang urus. Emangnya selain pil pincai, ada bisnis lain yang mau kau jalankan? Hehe, kau juga pasti tahu. Aku nggak akan bisa sukses besar kalau hanya mengandalkan pil pincai. Sekarang aku tanya, siapa konsumen terbesar? Cewek dan anak-anak. Benar, kalau begitu selain wajah, apalagi yang diperdulikan oleh cewek? Parfum? Parfum apanya? Cuma kau yang gila tentang parfum. Hehe, kau benar-benar gak tahu. Jangan ditatap terus. Tunggu, ini bidang bisnis yang kau maksud? Ini adalah keahlianku. Selama kau bekerja sama denganku, kita pasti bisa meluncurkan produk yang baru. Produk yang akan membuat semua cewek gila. Scene berpindah di dalam ruangan keluarga Niall. Bajingan itu terlalu semena-mena. Bisa-bisanya melakukan itu di depan para wartawan. Setidaknya tangkap orangnya dan lakukan diam-diam. Aku jadi curiga. Apakah didikanku salah? Ayah, sulit banget kalau mau William bebas tanpa hukuman. Bagaimana juga tindakannya terlalu kejam. Orang-orang melihatnya. Kakek, apakah kita nggak akan mengurus hal ini? Hahaha, emang. Bahkan kalau kita yang berada dalam situasi seperti itu juga akan sulit. Tapi kalian salah tentang satu hal. William bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Aku udah mencari beberapa koneksi. Bentar lagi akan ada hasilnya. Menyelamatkan diri sendiri, maksudnya? Pil pincai? Hanya William yang bisa membuat pil pincai. Apa ini yang kau maksud? Kau cukup cerdas. Andalan terbesar William. Bukankah prajurit yang kuberikan? Juga bukan keluarga manapun, melainkan pil pincai buatannya. 12 jam setelah William ditangkap, website resmi klinik kecantikan Kahlis membuat sebuah pengumuman bahwa rencana produksi pil pincai ditunda tanpa batas waktu karena William ditangkap. Perusahaan akan memberi kabar kapan produksi akan dilanjutkan. Masalah ini menjadi heboh. Sekarang pihak penting di Tiongkok sudah memulai strategi penjualan internasional pil pincai, tapi karena tiba-tiba ditunda, konsulat di berbagai negara di Tiongkok jadi tertekan. Banyak negara yang protes dan meminta William segera dibebaskan. Jangankan menyakiti beberapa orang. Bahkan kalau William membunuh orang pun, mereka juga nggak akan peduli. Para pembisnis dan penjabat dari negara lain itu hanya mau mendapatkan pil pincai secepatnya dan mendapat keuntungan darinya di negara mereka sendiri. Selain protes dari banyak negara, di dalam Tiongkok juga ada banyak orang yang wajahnya rusak yang protes. Mereka masih menunggu pil pincai untuk memperbaiki wajah mereka. Di antaranya, juga ada banyak pasien luka bakar parah yang menunggu pil pincai untuk menyelamatkan nyawa mereka. 3 hari pun berlalu. Akhirnya keluar. Apa rencanamu selanjutnya? Aku nggak akan diam aja. Mulai hari ini, klinik kecantikan Kahlis akan membuat pemberitahuan buronan. Siapapun yang memberikan informasi tentang dalang kejadian di upacara, dimulainya pembangunan akan mendapatkan banyak bayaran. Kalau ada yang membawa dalangnya ke hadapanku, akan kuberikan 500 juta rem.